Dampak penjajahan bangsa Eropa bagi Indonesia. Sosial dan budaya. 1. Tersebarnya bahan makanan dari koloni bangsa Eropa di benua Amerika. Bangsa Eropa membawa tanaman asli dari koloni mereka di benua Amerika, yaitu cabai, tomat, dan jagung yang berasal dari suku Aztec di Meksiko dan kentang yang berasal dari suku Inca di Peru. 2. Menyebarnya agama Katolik dan Kristen Protestan. Bangsa Eropa berperan menyebarkan ajaran agama Katolik di Indonesia, yaitu bangsa Spanyol dan Portugis. Agama ini banyak dipeluk di Indonesia bagian timur seperti Maluku dan Nusa Tenggara Timur, yang banyak mengalami kontak Spanyol dan Portugis. Sebagai negara Protestan, Belanda juga berperan dalam menyebar agama di Indonesia melalui aktivitas jending atau misionaris agama Kristen. 3. Aturan berkendara di sebelah kiri. Dampak dari pendudukan Inggris tahun 1811 sampai tahun 1815 adalah cara berkendara di Indonesia yang diatur dengan berkendara di sebelah kiri, sama dengan di Inggris. 4. Masuknya kata serapan dari bahasa Belanda. Dampak penjajahan Belanda bisa terlihat dari banyaknya kata serapan bahasa Belanda di Indonesia, seperti kata polisi, saksi, televisi, dan sebagainya. Bidang hukum dan pemerintahan. 1. Berlakunya hukum sipil di Indonesia, hukum pidana dan perdata yang berlaku di Indonesia diturunkan dari hukum sipil dari Eropa. Pada masa Gubernur Jenderal Herman Wilhelm Daendels diterapkan Code Napoleon, aturan hukum sipil yang berasal dari Prancis. Hukum ini sampai sekarang masih menjadi dasar peradilan Indonesia di bidang perdata dan pidana. 2. Berlakunya pembagian wilayah dengan provinsi dan kabupaten pada masa Belanda. Pemerintahan dibagi menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur dan residenti atau kresidenan berbangsa Belanda serta regenskap atau kabupaten yang dipimpin bangsawan asli Indonesia. Sistem pemerintahan provinsi dan kabupaten ini sampai saat ini masih dipakai di Indonesia. Bangsa Eropa yang lama berada di Indonesia membawa pengaruh-pengaruh yang masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Bidang politik. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial lewat divide et impera atau politik adu domba. Melalui divide et impera, pemerintahan kolonial Belanda berhasil mengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Bidang ekonomi. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa Raffles menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah DJ Fitz Bank, bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Selanjutnya adalah bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan jalan raya Pos Anyar Panarukan. Keberadaan infrastruktur jalan didukung oleh jaringan transportasi khususnya kereta api yang muncul dan berkembang pada masa sistem tanam paksa. Jaringan kereta api muncul dan berkembang di Hindia Belanda sebagai sarana pengantaran hasil perkebunan yang ada di Hindia Belanda serta transportasi masyarakat. Munculnya sistem transportasi ini merupakan dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia yang masih bisa kamu gunakan hingga hari ini. Dalam bidang pendidikan, masuknya bangsa Eropa ke Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya agama Kristen Katolik. Kala itu dibangun sekolah yang mengajarkan ajaran agama Katolik untuk para pribumi dari daerah timur Indonesia di sekitar daerah Maluku. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan
pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Lahirnya pergerakan nasional. Lahirnya pergerakan nasional disebabkan hal-hal berikut. 1. Faktor dari dalam negeri. A. Penderitaan rakyat akibat penjajahan yang memeras kekayaan rakyat. B. Adanya perbedaan taraf hidup antara penjajah dan terjajah. C. Adanya perasaan senasib akibat penjajahan sehingga bersama-sama merdeka. D. Pengaruh kejayaan masa lalu atau zaman Sriwijaya Majapahit. E. Adanya sikap anti-Eropanisasi. F. Adanya kaum cerdik pandai atau golongan terpelajar yang memelopori gerakan anti penjajahan. 2. Faktor dari luar negeri. A. Pengaruh kemenangan Jepang atas Rusia yang membangkitkan keyakinan bahwa bangsa Asia mampu mengalahkan bangsa Eropa. B. Pengaruh gerakan-gerakan nasional dari negara Asia lainnya, misalnya India, Cina, dan Filipina, serta Amerika, yakni gerakan Mesir Merdeka. 1. Pengaruh pendidikan. Adanya trilogi Van Deventer, khususnya dalam bidang edukasi, ternyata membawa pengaruh lahirnya sekolah bagi rakyat Indonesia. Walaupun pada kenyataannya, sekolah diperuntukkan anak-anak barat, namun rakyat pribumi juga mendapatkan bagian dari usaha pendidikan tersebut. Bagi anak-anak pribumi, sekolah diselenggarakan untuk mencapai lulusan rendah dan diangkat menjadi pegawai rendahan. Namun dalam perkembangannya, sekolah mampu melahirkan kaum cerdik pandai yang pada saatnya akan melahirkan kaum pelopor pergerakan nasional, seperti Dr. Wahidin Sudirosodo. Pendidikan juga mengubah masa depan bangsa sebagai modernisasi yang mampu mempercepat tumbuhnya nasionalisme bangsa Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya hal-hal berikut. A. Tumbuhnya organisasi modern sejak tahun 1908 ditandai lahirnya Budi Utomo. B. Tumbuhnya golongan terpelajar Indonesia yang dapat melihat tajam akibat penjajahan. C. Tumbuhnya kesadaran kebangsaan melalui Monumentum 1908 dan 1920 yang puncaknya 17 Agustus 1945. D. Adanya perubahan taktik dalam mengusir penjajahan tidak menggunakan kekerasan senjata, tetapi berdiplomasi melalui organisasi modern. 2. Diskriminasi. Perbedaan perlakuan yang dijalankan oleh penjajah terhadap rakyat membuat status sosial rakyat semakin terpuruk. Rakyat pribumi ditempatkan pada golongan terbawah, sedangkan bangsa Belanda menempatkan dirinya pada golongan teratas. Penggolongan ini berkaitan dengan hak yang dimilikinya. Sadar akan perlakuan semacam ini, para pemuda belajar ke luar negeri dan mengenyam pengaruh ide-ide barat. Mereka bangkit melawan ketidakadilan penjajah sehingga lahirlah gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembagian kelas masyarakat. 1. Golongan Eropa menempati lapisan teratas. 2. Golongan Timur Asing atau Arab, Cina, Jepang menempati lapisan menengah. 3. Golongan pribumi menempati lapisan terbawah. 3. Pengaruh paham baru. Paham baru yang berkembang di Eropa seperti nasionalisme, demokrasi, dan liberalisme juga termasuk ke negara penjajahannya di Asia sampai Afrika. Pengaruh dari paham baru inilah yang membuka pola pikir rakyat untuk menggunakan kemampuannya melawan ketidakadilan dan perampasan hak atas bangsa sehingga ada kebangkitan melawan penindasan penjajahan untuk mewujudkan hidup yang merdeka. Selain itu, munculnya kaum cerdik pandai juga mendorong lahirnya organisme modern di Indonesia